أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة طيبة من عند الله تبارك اسمه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قد علمنا أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، معاشر المسلمين إخوان وأخوات في الله، صائمين وصائمات رحمكم الله. بعد تحميد وصلوات kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih Allah hidupkan setelah wafatnya kita di dalam tidur. Karena memang dalam salah satu ayat Al-Quran Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Bahwa kita ini hanya diberikan kesempatan hidup yang terbatas kepada waktu yang telah ditentukan, dan sebagaimana kita lihat di tengah kita ada orang yang mendahului kita, baik di luar tidurnya ataupun di dalam tidurnya, karena Allah yang menggenggam ruh kita ketika kita sedang istirahat tidur. Allah alam, biasanya pada zuhur itu ada wajulah, sebagian mengatakan atau biasa melakukan itu. Mungkin juga nanti sebagian juga ada yang wajulah di sini gitu ya, karena saking hikmatnya, khusyuknya, dan semilir angin dari AC gitu ya, insya Allah bisa mengingat bobokan kita. Tapi ala kulli hal yang jelas kita harapkan bahwa kita termasuk orang-orang yang bertafakkur, karena kematian dan penundaan kematian kepada waktu yang telah ditentukan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang berfikir. Kalau digambarkan dalam surah Ali Imran, kita tahu bagaimanakah beberapa kriteria orang-orang yang berfikir itu. Orang-orang yang dikaruniai akal dan dia menggunakannya. Dalam bahasa umumnya ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Hatta dalam upaya tidurnya pun dia tetap bertafakkur, tetap bertadzakkur, tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka bertafakkur terhadap penciptaan langit dan bumi.
tentu tidak menafikan apa yang ada di antara keduanya. Dalam ayat yang lain biasa disebutkan wa ma bainahuma. Ketika disebutkan langit dan bumi juga disebutkan apa yang ada di antara keduanya dalam ayat yang lain. Kemudian sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwa Allah adalah Rabb kita, Rabbana, wahai Rabb kami, Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah Kau ciptakan ini dengan batil. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Dalam banyak ayat disebutkan Subhanallahi amma yasifun, Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Karena Allah mensifati dirinya, tidak makhluknya yang mensifati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Subhanallahi amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, faqina adzabannar, ya Allah jauhkanlah kami dari azab api neraka. Karena itu merupakan kesuksesan yang kita idam-idamkan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang zuhziha, mengucapkannya saja itu relatif agak, kalau dibilang sulit tidak enak ya, agak tidak mudah. Zuhziha, dua-duanya pakai ha besar. Zuhziha 'anil nar, dari api neraka. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung, maka dia telah beruntung. Ikhwatul iman wal Islam, kami diamanahkan untuk menggantikan sebagaimana disebutkan oleh saudara Muhammad Rafiq, demikian untuk menggantikan salah seorang ustaz yang sudah dijadwalkan. Mudah-mudahan hal ini membawa hikmah untuk kita semua dan menjadi timbangan kebaikan kita tetap di yaumil akhir. Karena insya Allah hadirnya kita dalam suatu majelis al-ilm, majelis ta'lim, majelis Al-Quran, dan apapun itu majelis al-zikir, ya, suatu kebaikan itu sesungguhnya motivasi yang melandasi kita awalnya, atau bahkan kalau bisa dibilang satu-satunya adalah lillah, karena Allah Ta'ala. Tidak karena faktor figur, walaupun itu memang tidak bisa dinafikan itu perlu. Tetapi kalau kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, harapan Allah dan apa yang ada di sisinya, insya Allah kita tidak terkena fitnah figuritas yang berlebihan sampai kepada pengkultusan sebagaimana yang dialami oleh kaum Nasrani, ya, atau kaum-kaum yang lain. Insya Allah. Ikhwatillah sekalian, karena judulnya berubah nih, judulnya berubah tentang Al-Quran. Kaifa nuzuli, bagaimana turunnya? Sebenarnya ada judul tambahan, tapi saya tidak sempat mengetik tadi, keburu sudah diberikan waktunya. Omal hikmah, dan apa hikmahnya? Walaupun kita sadar bahwa hikmahnya itu tidak satu, tetapi minimal kita bisa dapatkan satu hikmah itu dan kita laksanakan. Apa sih hikmah diturunkannya Al-Quran dan melihat dari bagaimana dia diturunkan? Ini semua sebenarnya sebuah ilmu yang tidak lagi baru. Insya Allah bagi sebagian kita tidak lagi baru. Tetapi harus kita camkan bahwa ilmu itu tidak harus sesuatu yang baru. Terkadang dia harus beberapa kali diulang, bahkan sering kali diulang. Karena kita tidak tahu pengulangan yang keberapakah yang kemudian dengannya Allah merubah, memperbaiki kita. Bisa jadi kita tidak termasuk orang yang Allah perbaiki dalam semalam. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mengerti bagaimana karakter kita masing-masing. Tapi kita sangat harapkan perbaikan itu senantiasa ada, walau tidak semalam. Semalam belum tidur, kita belum hafal Quran misalnya, tiba-tiba begitu bangun tidur, kok tiba-tiba bisa baca Quran gitu kan? Bukan cuma pakai tajwid lagi, hafal gitu ya, subhanallah. Ya, itu kita tidak usah terlalu berpikir jauh ke sana dulu lah. Ya, kita lakukan apa yang Allah perintahkan. Wa man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang
bersungguh-sungguh kepada kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Tidak satu, banyak, subulan. Ikhwatul iman wal Islam. Al-Quran, mahwa Al-Quran sebenarnya kita sudah tahu apa itu Al-Quran. Oleh karena itu saya skip, tetapi Dr. Al-Qarni menyebutkan bahwa hubungan Al-Quran dengan Ramadan ini sangat dekat, sehingga dalam salah satu bukunya yang sudah diterjemahkan juga gitu ya, menjadi Sekolah Ramadan, itu disebutkan bahwa Ramadan mencintai Al-Quran dan begitu pula sebaliknya, keduanya bersahabat dan saling mencintai. Nanti mohon maaf kalau penampilan tidak terlalu beruntut ya, karena memang masalah teknis ya, terkait dengan waktu yang ada juga. Ada perihal kita harapkan hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman wal Islam, disebutkan bahwa Al-Quran bila dibacakan dengan baik dapat menggugah perasaan dan melapangkan hati orang yang mendengarnya. Kan begitu disebutkan dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, maka bertambahlah keimanannya. Dalam sebuah tafsir disebutkan, tafsir Al-Muradi, bahwa ketika kita dibacakan ayat Quran, kemudian iman kita tidak kita rasakan bertambah, bahkan naudzubillah min dzalik, kalau menurun gitu ya. Lucu juga, kok bisa menurun? Bertambah saja sudah ada yang harus kita tanyakan, apalagi kalau menurun. Maka harus kita tanyakan bagaimana keimanan kita. Kita koreksi terus di keimanan kita, ada masalah apa ini? Kok dibacakan ayat Quran kita tidak bertambah keimanannya? Dalam sebuah penelitian, Syekh Al-Ghawthah itu meneliti orang-orang dari berbagai macam tipe, dari orang yang tidak mengerti Al-Quran ya, tetapi dia muslim, kemudian juga orang yang non-muslim sekalipun. Dari hasil penelitian itu semuanya menunjukkan ada manfaat tertentu yang disebutkan di situ, ketenangan yang didapatkan dari hasil penelitian dengan melihat gelombang otak yang tenang ketika dibacakan ayat Quran. Sekalipun dia kafir tapi belum, kalau kafir belum beriman begitu kan, atau dia muslim tapi belum mengerti, apalagi yang sudah mengerti gitu. Jadi memang harusnya kita bertanya, kalau Al-Quran dibacakan kok iman saya kok kayaknya biasa-biasa aja gitu ya, nggak ada sentuhan yang terasa, ta'athur bil Qurannya itu belum kelihatan. Maka kita tanyakan, iman saya bagaimana ya gitu. Tentang turunnya Al-Quran ada dua yang kita tahu, yang harus kita juga ingat, bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam dua kali, tidak pada satu tempat yang sama. Yang pertama adalah dari Lauhul Mahfuz, yang kita tahu bahwa setiap kita ini catatannya semua ada dalam kitab induk itu, Lauhul Mahfuz. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf, itu disebutkan pena telah diangkat dan suhuf pun telah mengering. Maka kita nggak perlu khawatir terhadap apa-apapun yang belum dan akan menimpa kita atau sedang menimpa kita, karena semua itu semuanya telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Tinggal kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Ini inda amdil dhanni bi, sesungguhnya aku ini berdasarkan persangkaan hambaku, apapun yang menimpa kita. Nah, Al-Quran turun pertama kali dari Lauhul Mahfuz itu ke Baitul Izzah, ke langit dunia, sama dunia, dalam jumlah yang jumlatan wahidah, jumlah yang sekaligus serentak. Kita temui dalam surah, nah ini yang saya sebutkan tadi tidak berurutan, mohon maaf. Saya akan buka semua sila langsung. Saya tidak sempat mengoreksi semua tadi. Dalam Al-Quran surah Al-Qadr disebutkan
Semuanya sudah bisa kan baca? Baik, kita baca ya bareng-bareng satu ayat aja. Tapi memang Al-Quran itu kalau dibaca harus dengan ta'awudz dulu kan, begitu perintahnya. Ya kita bareng-bareng saya contohkan mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ada tulisannya ya? Terjemahan, tafsir terjemahnya gitu. Tapi alhamdulillah pada bisa ya. Sebenarnya memang untuk baca Quran itu tidak harus melihat tulisannya. Alhamdulillah meskipun kita tidak buta ya. Tetapi insya Allah kita bisa menggunakan potensi pendengaran kita. Bahkan sebagian besar sudah menghafal ya kan. Sesungguhnya di dalam bulan Ramadan ini ada Lailatun khairun min alfi syahr, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Disebutkan dalam Manal Qatad, orang yang latah itu biasa menyebutkan malam Lailatul Qadar. Padahal dalam bahasa Arab itu salah satunya unsur efisiensi pemilihan kata, diksi itu sangat penting. Tidak pernah kita temui dalam Quran khususnya kata yang berulang kecuali diperlukan. Kata malam dengan lailah itu sama artinya. Sehingga cukup bagi kita mengatakan Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar sebagai mengartikan malam kemuliaan. Gitu. Ini hanya ya koreksi yang kita harus juga bisa terima ya. Karena memang efisiensi itu perlu, apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ini, juga bapak-bapak dan ibu-ibu. Rata sudah menikah nih. Belum? Mudah-mudahan insya Allah pada Ramadan disampaikan jodohnya. Amin. Amin. Tapi harus ada usaha juga, usaha yang baik ya. Kalau udah bicara jodoh nih ramai nih kita nih, insya Allah. Masya Allah. Baik, ikhwah sekalian para jemaah shaimin wa shaimat. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan dari Baitul Izzah tadi sama dunia ke Nabi Muhammad SAW. Sebagian biasa menyebutkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, lebih pakai istilah Nabi besar Muhammad SAW. Ya ini hanya pemilihan kata saja, tapi intinya kita sebutkan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah sudah cukup. Ya, Rasulullah SAW disebutkan tempat di beliau itu Sallallahu Alaihi Wasallam tepatnya adalah di dadanya, tidak di otaknya saja, di memorinya saja, gitu. Karena itu apapun yang hanya sampai di memori atau di ingatan kita, ya, di otak kita itu cenderung belum bisa merubah kepribadian kita. Tetapi ketika dia sudah masuk ke dalam dada, ya, disebutkan dalam hadis, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ya, ala wahyal qalb. Hati itu ibarat raja, ketika dia baik, maka baik pula jasadnya. Amalnya pun akan mengikuti kebaikan dari hati itu. Demikian pula sebaliknya. Nah, kalau tempatnya di dada, ya, makanya itu disebutkan dalam Ma'rifatul Quran atau Ta'riful Quran itu bahwa Al-Munazzal diturunkan ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagian menyebutkan dengan stressing ala qalbi, ya, di dalam dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ini pelajaran yang harus kita ambil juga, bahwa Al-Quran itu jangan sampai mentok di ingatan kita. Perbendaharaan ilmu apapun kalau hanya mentok di ingatan, kalau dalam sebuah hadis itu disebutkan bacaan Quran yang tidak melewati kerongkongannya, tidak sampai turun ke dada, ya, maka
tidak sedikit kita melihat pembaca Quran kemudian perilakunya kita sayangkan, tetapi yang kita salahkan jangan Qurannya ya. Wah dia kok baca Quran qori gitu ya, dia hafal Quran katanya gitu, kemudian tapi kok perilakunya masih jadi kita bukan ngomongin orang, tapi kita ngasih utamanya. Atau juga begitu, yang sudah berhijab, yang sudah memakai jilbab, akhwatnya, kemudian temannya melihat loh, kok dia, padahal kan dia sudah pakai jilbab, tapi kok jangan kita salahkan yang baiknya, jilbabnya, Al-Qur'annya, Islamnya. Tetapi pribadi masing-masing itu memang tidak bisa berubah dalam waktu yang memang singkat. Meskipun kita ini zamannya serba instan ya, dosa subhanallah itu melahirkan fitur-fitur atau pelayanan-pelayanan yang sifatnya memberikan layanan instan kepada penggunanya. Tetapi di sisi lain kita juga harus mengerti bahwa tidak semua itu bisa dilakukan dengan instan. Salah satunya adalah Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW, kepada hati beliau Rasulullah tadi itu dalam sekitar 23 tahun. Tidak dalam satu kali waktu. Ada hikmahnya kalau kita baca buku Ulumul Quran ya, misalnya Mabahith fi Ulumul Quran yang sudah terjemahkan juga menjadi pengantar studi ilmu Al-Quran Mana Al-Qattan, itu disebutkan hikmah-hikmahnya. Lebih jelasnya silakan mengacu kepada referensi tersebut. Tapi intinya dari hikmah ini yang kita ingin dapatkan adalah gak mungkin kita belajar Quran tuh kita harapkan hanya 2 jam 10 jam 1 hari, 2 hari gitu. Tidak. Tapi belajar Quran tuh selamanya, madal hayah. Karena itu kita harus mengerti bahwa Quran bukanlah kitab kedokteran. Ini masih menurut Dr. Al-Qarni dalam bukunya dari Sekolah Ramadan. Terjemahannya pasti tidak muncul seperti itu. Bukan buku kedokteran, bukan buku teknik ya, dan lain sebagainya, tetapi dia adalah buku atau kitab petunjuk yang menuntun hati ya, qalbun salim, hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala menuju penciptanya. Allahu akbar. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah, bergetarlah hati mereka. Jadi ketika disebutkan nama Allah, bergetarlah hati kita. Nah, ini juga koreksi. Gak ada getaran tuh. Masya Allah. Getaran tsunami, getaran gempa lagi dipakai dia. Tidak ada sentuhan. Ingatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini harus kita koreksi juga. Tuh, iman saya bagaimana nih? Karena ciri-ciri orang beriman begitu disebutkan. Satu, pertama tadi ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Yang kedua, dia ketika dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Kemudian hikmahnya apa sih? Disebutkan semua langsung saja. Yang pertama atau poin pertama yang disebutkan untuk menguatkan atau meneguhkan hati Rasulullah SAW. Likai nusat bihi fu'adak, untuk meneguhkan hati beliau SAW. Kita juga gitu belajar Quran, jangan terlalu terframe harus cepat gitu, harus cepat. Sehingga akhirnya seperti kita sekolah mungkin begitu selesai SD kita nggak mengulang lagi pelajarannya, lupa nggak pelajaran SD. Makanya ada acara Are You Smarter Than the 5th Grader misalnya kan, ternyata ya benar juga ya gitu kan. Anak SD bukan berarti tidak lebih pintar daripada kita. Kenapa? Karena ilmunya dipakai saat itu. Walau alam ketika dia dewasa gitu, mudah-mudahan sih tetap terpakai. Nah kita begitu selesai kuliah juga kadang-kadang ilmunya, apalagi kalau pekerjaannya tidak sesuai dengan background pendidikannya gitu ya. Tapi ala kulli hal, insya Allah kita bisa beradaptasi. Inilah kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Dan beradaptasinya kita itu terkoridori atau terframe, dibatasi oleh Al-Quran. Kalau kita lihat, kita silakan berinovasi, tapi tidak boleh keluar dari batas-batas syarak kan. Kecuali kalau kita berpandangan memisahkan antara urusan duniawi dengan agama. Agama dipisahkan dari negara dan lain sebagainya, sebagaimana paham sekularisme dan sebagainya. Tapi insya Allah
Kita tidak begitu kan? Betul. Betul. Kalau ada yang begitu, kita bisa berdialog. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan orang kafir sekalipun kita berdialog. Yang kedua, tantangan dan mukjizat. Ini ada nggak orang yang bisa membuat satu surat saja yang serupa dengan Quran? Qul in kuntum fi raibin min mithli fad'u qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Datangkanlah satu surat yang serupa dengannya. Tapi Allah sudah menegaskan tidak akan mampu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, kata Allah, itu tidak akan pernah bisa kalian melakukannya, buat yang serupa dengan itu. Maka Allah perintahkan fattaqun nar, kalau begitu takutlah kalian akan neraka. Dan tantangan itu kan nggak pernah terjawab dan tidak akan bisa terjawab sampai yaumil qiyamah. Percaya tidak? Kalau percaya fattaqun nar, takutlah kalian akan neraka. Jangan seperti orang-orang yang terkesan menantang, kapan nih azab datang? Orang kafir kan begitu. Ya. Mata hadzal yaum, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan nih yang kamu omong-omongin itu, wahai Rasulullah Muhammad SAW, walaupun mengatakan wahai Muhammad begitu. Ya, kapan datangnya apa yang kamu dakwakan itu, apa yang kamu bilang tentang kiamat? Allah katakan takutlah kalian akan neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Mu'iddatul kafir. Yang ketiga, memudahkan dalam menghafal dan pemahamannya. Menghafal dan memahami. Karena itu kalau kita belajar kaifa nahfazul Quran, ya, atau kaifiyat tahfizul Quran, cara menghafal Quran itu salah satunya adalah menentukan batas atau jumlah ayat yang kita bisa hafal dalam hitungan harian misalnya, atau pekanan, atau bulanan dan sebagainya. Dan ketika dilakukan secara rutin itu lebih baik. Apapun yang rutin itu lebih baik. Seperti sholat, ya, as-shalawatul maktubat, sholat yang 5 waktu itu itu rutin kita lakukan. Ya, lebih baik daripada kalau kita sholatnya sekali, ya, setahun, kemudian begitu ketemu lagi Idul Fitr, sholat lagi, gitu. Sholat wajibnya tidak dilakukan secara rutin, tapi tiba-tiba sholat sunnahnya dilakukan, gitu. Ada yang begitu di kita? Banyak sih, cuma tanya ada apa tidak. Walaupun kenyataannya ya kita prihatin juga, tetapi kita inginkan bahwa kita tidak termasuk di antaranya, dan kita berupaya untuk mendakwahkan hal ini kepada orang lain. Jangan dong menyia-nyiakan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, yang sesungguhnya di balik kewajiban itu adalah kebutuhan juga, merupakan kebutuhan bagi kita dan ada manfaatnya untuk kita. Kemudian yang ketiga, karena nanti ada materi yang lain terkait dengan bagaimana menghafal, adalah penerapan hukum yang bertahap. Sebagian, ya, para ulama itu menyebutkan hanya sebagian kecil yang diturunkan Al-Quran itu berdasarkan sebab-sebab turunnya, ya, sebabun nuzul. Hanya sebagian kecil. Sebagian besar yang lain itu diturunkan tanpa sebab-sebab khusus. Tanpa sebab-sebab khusus. Oleh karena itu kalau bicara sebabun nuzul itu kadang bahkan tidak satu peristiwa yang melatar belakanginya. Dan sebagian besar sekali lagi tidak ada sebab-sebab khususnya. Tetapi di balik itu kemudian diantaranya peristiwa pengharaman khamar dan maisir misalnya, ya, diturunkan dalam berapa tahap? 1, 2, 3. Oh, ada jawabannya. Coba kali ada kuis tuh. Bentar kan. 3 tahapan. Sekurangnya 3 tahapan. Ya. Nanti insya Allah kalau perlu dibahas kita bahas. Tapi intinya dari situ juga misalnya ulama berfatwa. Kiasnya di situ diantaranya. Misalnya tentang pengharaman sesuatu itu tidak langsung sekaligus tapi bertingkat. Khususnya hal-hal yang sudah menjadi sebuah kebiasaan adat di masyarakat. Seperti itulah khamar dan maisir. Gitu. Karena itu pengharamannya tidak sekaligus. Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah,
ya, sangat mengetahui bagaimana karakter jiwa dan kesiapan kita masing-masing. Karena itu pendidik yang baik berupaya untuk menyelami hal itu. Tidak mungkin dia menginginkan anak didiknya itu menjadi orang yang berubah seketika waktu. Apa yang disampaikan itu harus ditelan begitu, kemudian besoknya dia berubah, atau sejam berikutnya dia berubah. Bisa aja nih orang yang dinasihati, kok kamu sholatnya hanya sekali setahun gitu. Bukan hanya yang wajibnya justru 5 kali sehari. Bisa jadi sekali 2 kali tidak akan mendengar. Tapi tidak perlulah kita bilang dari telinga kanan kemudian keluar telinga kiri, atau nggak masuk sama sekali gitu. Jangan kita rusak amal kita. Kita sudah memberikan nasihat yang baik, tapi kita omongi setelah itu. Sama seperti kita bersedekah, tapi setelah itu kita berbicara yang tidak baik. Ya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian rusak sedekah kalian dengan penyakit, dengan omongan-omongan yang tidak baik, yang menyakiti orang yang diberikan sedekah tersebut. Jangan kita omongi orang-orang yang diberikan nasihat, sekalipun dia belum berubah, karena tugas berubah itu bukan tugas kita. Kita hanya illal balaghul mubin. Ini kadang-kadang kita suka mutakallif, suka berlebih-lebihan dalam mengemban sesuatu. Kita kesannya ingin merubah, gitu. Sehingga kadang-kadang kita nggak suka kalau orang nggak berubah. Afa anta tukrihun nas? Apakah kamu akan membenci manusia? Ya. Hatta yakun mu'minin, sampai mereka beriman baru kamu nggak benci mereka lagi. Kita saja diperintahkan kepada manusia itu wa khalidin nas bi khuluqin hasan, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Bergaullah, berakhlaklah kepada manusia itu dengan akhlak yang baik. Kalau demikian kita tanya, sudah baikkah akhlak kita? Jawabannya Insyaallah. belum. Ya, bagus itu. Nah, memang kita harus sadari dulu, insya Allah. Ya, asal jangan kita klaim, wah sudah. Kalau sudah, kayaknya agak berat tuh kita memperbaiki akhlak kita. Ya, karena akhlak yang semuanya kita tuju adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, dan akhlak yang lain disebutkan bahwa orang yang mukmin yang paling baik adalah yang akhlaknya itu, ya, yang imannya paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Hablu minallah dan hablu minan nas. Tanpanya manusia akan hina. Dia merasa hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena hubungannya, wah, salatnya, ibadahnya, ibadah mahdohnya bagus, tapi dengan hubungan manusia dia tidak baik, maka manusia tidak akan mencintai dia. Allah mencintai orang yang berbuat baik kepada siapapun, ya. Sayangilah yang ada di dunia, maka yang di langit akan menyayangi kalian, ya. Irham man fid dunya yarhamuka man fis sama, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang kita tuju sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana sih akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, karena khuluqul Quran. Bagaimana akhlak beliau? Akhlak beliau adalah Al-Quran. Al-Quran. Kalau demikian, sudahkah demikian seperti itu akhlak kita? Al-Quran menjadi akhlak kita. Jawabannya, nah, tadi masih ada insya Allah, sekarang belum semua. Benar ya? Belum gitu ya. Insya Allah jawaban yang baik, ya, berarti kita berupaya untuk melakukannya atau mengarah ke sana. Belum juga insya Allah jawaban yang baik, ya, karena kita sadari diri kita belum sampai ke sana, dan insya Allah mudah-mudahan nggak berhenti sampai di belumnya saja. Insya Allah akan berupaya memperbaiki akhlak kita sebagaimana yang disebutkan akhlak beliau SAW. Kalau semua kita mencoba seperti ini, maka insya Allah negara ini tidak akan lebih lama lagi bangkitnya. Setiap kita seperti itu berupaya untuk memperbaiki akhlak kita, menyelaraskan, mensinkronize antara akhlak kita dengan Al-Quran, maka insya Allah pemerintah ini nggak kerepotan, ya, khususnya Menteri Hukum dan HAM nggak kerepotan memberikan gerasi dan sebagainya, gitu. Karena apa
ngapain kasih gerasi karena pelaku kriminalnya tidak ada atau berkurang. Kalau setiap kita bisa melakukan koreksi terhadap akhlak kita bagaimana, sudah sesuaikan dengan Quran. Sampai di sini insya Allah terkait dengan materi nuzul Al-Quran, wamal hikmah, dan apa hikmah yang kita bisa dapatkan. Kira-kira kalau ditanya apa hikmahnya, tadi satu aja. Ya, halo, ini kuisnya jam berapa nih? Jarang ya kalau disimpan jarang ya. Kalau kecepatan gak enak katanya, ntar habis itu pulang. Dia dapat hadiah pulang ya, Masya Allah. Hikmahnya yang terkait dengan materi kedua adalah bagaimana kita berupaya untuk hafal. Semuanya itu ada teknik kan? Semuanya ada teknik. Ini orang yang lahir dari pendidikan background teknik, wah bisa berpendapat insya Allah tidak jauh dari apa yang saya katakan. Ya, semuanya ada tekniknya. Hanya saja teknik itu kalau hanya sekali lagi dipahami atau diketahui tapi tidak dilakukan, ya nggak akan selesai-selesai juga gitu pekerjaannya. Oh iya ya, ada cara begini, cara begitu, tapi kemudian tidak dilakukan, ya akhirnya jadi perbedaan ilmu lagi, Ya, tidak salah, tetapi ilmu itu sebenarnya ditujukan untuk amal. Begitu. Babul ilm qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu itu adalah sebelum perkataan dan perbuatan. Banyak ulama mengatakan seperti itu. Imam Syafi'i, Imam Nawawi sebutkan. Makanya ayatnya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Fa'lam, ketahuilah bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wastaghfir li dhanbika, dan mohonkanlah ampunan untuk dirimu, dan jangan lupakan juga mohonkan ampunan untuk orang-orang mukmin. Subhanallah, ini kita ya sudah dimintakan ampunan oleh Rasulullah SAW terhadap dosa-dosa kita. Tapi tidak seperti orang yang kebablasan gitu ya, karena sudah ditebus dosanya akhirnya jadi tindakannya tidak berhati-hati, tidak waspada. Tidak, Allah memerintahkan alaikum anfusakum, waspadalah kalian, bukan waspadalah. Nah, terkait dengan ini, terkait dengan bagaimana sih cara menghafal, yang tadi kita lihat kan di antara hikmahnya adalah agar memudahkan dalam proses menghafal. Setiap orang yang memahami tentang hikmah nuzul Quran, insya Allah dia tidak akan patah semangat, patah arang di dalam proses memperbaiki dirinya terkait dengan khususnya menghafal Quran. Wah, orang bilang saya hafal tapi lupa lagi. Gitu. Kadang-kadang banyakkan lupanya daripada ingatnya gitu. Yang harus kita camkan dalam hadis disebutkan tidak boleh kita menyebutkan nasiya, saya lupa, atau nasitu. Tapi disebutkan nusia, terlupa, atau ansania Allah. Allah telah membuat saya lupa dari ayat yang telah saya hafal. Konotasinya kalau lupa itu ada unsur kesengajaan memang. Ya, sengaja lupakan gitu. Tapi kalau terlupa kan nggak sengaja. Waduh maaf, ya saya punya HP tertinggal, makanya saya nggak tahu kalau ada miss call dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kalau handphone saya lupa, saya tinggal, ya lupa, saya tinggal, jadi udah repot juga. Sama Qurannya saya lupa tuh ayatnya. Loh, emangnya kamu menghafal Quran itu dilupakan? Kan tidak. Nah oleh karena itu adab kita ketika kita menghafal Quran, apapun ayatnya, Al-Fatihah nih, yang nggak pernah lupa insya Allah seumur hidup, benar ya? Al-Fatihah, kenapa dia nggak pernah lupa seumur hidup? Jarang ya. Jarang ada misalnya kita sholat Al-Fatihah lupa. Walaupun ada kejadiannya tuh kemarin disebutkan juga. Ya dulu tahun 91 salah satu ustadz kita membimbing ibadah haji, dan salah satu jemaahnya adalah anggota dewan saat itu, ya, sudah dalam kondisi lumpuh.
dia mengatakan minta dibimbing segala macam termasuk sholatnya, karena Al-Fatihah saja tidak lancar. Bukan terbata-bata lagi, mungkin lupa gitu. Kenapa tuh bisa begitu? Ini dia sendiri mengatakan karena sudah sekian tahun, kita nggak tahu berapa tahun, Allah alam, ini aib antara Allah dan dirinya, tidak sholat. Masya Allah. Ini kalau kita begitu kira-kira Al-Fatihah lupa, nah, bisa jadi salah satu sebabnya adalah mungkin nggak sholat berapa tahun gitu. Iya kan? Makmum juga baca Al-Fatihah ya nggak? Apalagi sholat sir, masa nggak baca Al-Fatihah kan baca. Ini caranya yang pertama adalah memahami ayat yang akan dihafal. Tapi ini jarang kita lakukan. Seperti Al-Fatihah, biasanya kita lakukan adalah at-tikrarul qabla al-hifdzi. Kita ulang-ulang. Anak-anak kita sudah bisa baca Al-Fatihah, tapi apakah dia hafal, paham maknanya? Seperti sebagian kita mungkin bisa baca Al-Fatihah, apakah kita paham maknanya? Paling tidak makna bahasa. Tafsir lughawiynya dulu saja. Oke, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya? Subhanallah. Bayangkan kalau semua ayat di semua surat seperti itu. Subhanallah. Ini Indosat, wah, kemajuannya bisa berlipat-lipat gitu. Insya Allah. Ya, karena kan Indosat tidak berdiri sendiri, kalau tidak ada karyawannya juga nggak bisa bertahan kan Indosat. Nah, kalau karyawannya bisa setiap ayat difahami Quran, subhanallah, insya Allah dari kebablasan. Yang kita lakukan biasanya adalah tikrar qabla al-hifdzi. Tapi al-fahmu qabla al-hifdzi jangan kita tinggalkan. Kita ingin menghafal surat misalnya, surat tertentu, ya. Apa? Seperti Al-Qadr tadi. Ya, kalau kita paham maknanya sebelum kita hafal, insya Allah kita lebih mudah dalam proses menghafalnya. Karena itu sebagian tempat atau ma'had menghafal Quran itu memberikan syarat awal peserta didiknya harus bisa bahasa Arab dulu. Harus bisa bahasa Arab dulu. Sebagian, tidak semua. Ya, di sebagian daerah yang lain bahkan jangankan memahami maknanya, mengerti bahasa Arab, tajwid aja nggak menjadi patokan. Ya, saya nggak usah contohkan bagaimana cara menghafalkannya, tapi kalian insya Allah ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tahu bagaimana kalau menghafal Quran nggak pakai tajwid, nggak pakai paham maknanya. Ya udah seperti bahasa Arab biasa aja. Kayak kita baca hadis innamal a'malu binniyat, ya kan? Itu paling hafal banget tuh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, walaupun sebagian kita juga ustaz sekalipun kadang-kadang salah mengucapkannya. Katanya hadis paling gampang tapi salah juga mengucapkannya. Karena itu ya sekalipun gampang tidak boleh kita anggap remeh. Yang ketiga adalah sedikit lagi contohnya namanya. Berikutnya adalah al-istima'u qabla al-hifdzi. Ini jangankan manusia begitu ya, burung beo saja kalau disebutkan diperdengarkan kata-kata tertentu misalnya Assalamualaikum saja, ya itu bisa diikutin. Ya, gimana ngucapin Assalamualaikum gitu segala macam, ya kan? Burung beo, tapi kita bukanlah burung beo. Dan Allah memberikan kita potensi yang lebih hebat dari burung beo. Karenanya anak-anak itu ya gak sedikit yang bisa nyanyi lagu ini, nyanyi lagu itu. Mungkin karena di rumahnya sering diputarkan TV, yang TV-nya itu isinya lagu-lagu. Kalau itu kemudian ya sedikit diperbaiki, dialihkan kepada qasidah misalnya, atau kepada nasyid. Mungkin yang lebih banyak dihafal adalah nasyid ketimbang lagu-lagu syair-syair yang lawun, yang melalaikan. Dan ketika dia lebih diperbaiki lagi, Al-Quran murattal yang sering diputarkan, ya, ini insya Allah Al-Quran juga yang dia akan lebih banyak hafal. Jadi insya Allah hafidnya bukan hafid syair, hafid nasyid, ya gitu ya insya Allah, tapi hafid Al-Quran. Al-hafid ini hanya gelar doa saja sebenarnya, bukan gelar seperti PhD dan sebagainya gitu ya. Di doa yang masa-masa awalnya sebenarnya Al-Hafidh itu diberikan kepada penjaga hadis yang sudah
meriwayatkan, bukan hanya menghafal tapi juga meriwayatkan hadis ribuan, ya, atau puluhan ribu begitu. Ya, kita harapkan mereka-mereka yang didoakan al-hafidh itu bisa menjaga amanahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-istima'u qabla al-hifdz ini penting kita dengarkan. Dan yang terakhir itu yang mungkin kita agak jarang lakukan, tapi dengan sistem yang sekarang di komputer itu kita bisa mengetik bahasa Arab, kita nggak perlu menulis pakai tangan gitu. Kita tulis pakai ketikan aja, ya kan? Ketika tulis pakai ketikan, pencet misalnya F keluarnya ba, ya, pencet S keluar sin juga, Bismillah misalnya, ya. Nggak perlu kita tulis begitu manual, ya. Walaupun itu perlu, kita bisa alihkan ke tulisan komputer. Pernah nggak nulis Al-Fatihah pakai tulis tangan atau tulisan komputer? Belum. Bismillah pernah? Pernah ya, karena itu insya Allah akan jadi saksi. Tangan kita, apa yang kita gunakan dengan tangan kita? Wa tukallimuna aydihim, dan berkata kepada kami tangan-tangan mereka. Bukan mulut kita lagi berkata. Tangan kita berkata bahwa kita pernah menulis dengannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak selesai semuanya. Minimal basmalah atau Allah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Adana wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rekan-rekan ada yang bertanya tentang kiat-kiat menghafal Al-Quran ini, silakan. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, kita tahu Al-Quran sebagai asyifa ya Pak. Asyifa di sini apakah sebagai penawar obat atau gimana Pak? Asyifa sebagai penawar obat hati atau sebagai penawar penyakit lain gitu Pak? Asyifa, Al-Quran sebagai asyifa, sebagai Al-Quran dan sebagai asyifa. Maksud dari asyifa, Al-Nazil minal Qur'ani ma huwa syifa, bahwa dalam tafsir ayat ini disebutkan yang pertama kali adalah syifaun lima fis sudur, obat dari apa-apa yang penyakit terkandung di dalam hati, di dalam dada. Kenapa ini jadi penting? Karena sakit-sakit yang lain tidaklah terlalu hebat, tidaklah terlalu perlu dikhawatirkan kalau hati kita tetap bersih dari penyakit-penyakit hati tersebut. Tidak sedikit penyakit hati itu, bahkan ada bukunya yang menyebutkan tentang amradul qulub, ya, penyakit-penyakit hati. Itu yang harus lebih kita waspadai daripada kanker sebenarnya. Cuman orang sekarang kan lebih takut sama kanker gitu ya, penyakit yang membunuh ya, berapa ratus jiwa gitu, berapa ribu jiwa. Namun tidak dinafikan juga bahwa Al-Quran itu bisa menjadi syifaun untuk penyakit-penyakit yang lainnya, yang fisik sifatnya. Apakah dari sihir, ya, penyakit-penyakit yang medis tidak bisa menyebutkan dari mana datangnya, karena sihir ini sudah ada, ya. Dalam Quran juga disebutkan, ya, bahwa sihir itu adalah fitnah, ya, yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir, kufar, menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ujian. Loh, kenapa ada? Seperti orang bertanya kenapa babi ada gitu kan? Kalau babi diharamkan untuk apa? Disitulah ujiannya. Kalau sihir ada, ya, kalau sihir nggak boleh, kenapa dia harus ada ilmunya? Disitulah ujiannya. Jadi penyakit apapun, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat ruqyah, disebutkan pernah dalam sebuah kabilah itu dia terserang pemimpinnya itu oleh sengatan binatang berbisa. Kemudian oleh salah seorang sahabat diobati dengan sebuah segelas air yang dibacakan terlebih dahulu surat Al-Fatihah. Asalkan intinya kita menemui dalil yang sahih dalam masalah ruqyah itu, silakan tafadhal. Ada juga ayat-ayat disebutkan ayatul hijab, ya, seperti misalnya surah Yasin disebutkan, ya, bahwa dalam sebuah peristiwa beliau SAW itu ketika hijrah, ya, ketika sudah dalam kepungan orang-orang kafir Quraisy yang hendak membunuhnya, ya, itu beliau membaca
salah satu ayat Al-Quran, dan ada 4 ayat yang serupa dengan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat orang-orang kafir Quraisy itu tidak bisa melihat beliau sallallahu. Kesannya kan seperti ilmu klinik gitu ya, orang nggak bisa tampak gitu. Ada juga dalam sebuah peristiwa beliau sallallahu itu pernah ingin dicelakai oleh istrinya Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi kemudian beliau sallallahu membaca salah satu ayat dalam Al-Quran, kemudian wanita tersebut tidak melihat kecuali di situ hanya ada Abu Bakar, padahal Rasulullah SAW ada di sebelah Abu Bakar, di dekat Abu Bakar, tapi Rasulullah SAW nggak kelihatan. Intinya sebenarnya bukan karena ayatnya, tetapi Allah yang menjadikan pelindung Rasulullah SAW dan orang-orang yang menjadikan membaca Al-Quran. Ya waja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura, ya, sebuah hijab yang tidak bisa membuat orang yang ingin mencelakai Rasulullah dan orang yang baca Al-Quran, yang disebabkan mereka bertawakal kepada Allah, tentunya dengan ikhtiar di antaranya pembacaan Al-Quran tersebut, seperti itu. Intinya jangan kita lupakan penyakit apapun yang kita derita, jangan kita lupakan mengadulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bagaimana Nabi Ayub, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan ketika aku sakit dialah yang menyembuhkan. Kadang-kadang kita akidahnya perlu diperbaiki, bahwa jangan sampai pemahaman kita yang menyembuhkan itu makhluk, ya, obat, dokter, dukun beranak, bukan, ya. Allah syafi'un, Allah yang menyembuhkan. Obatnya, syifaunnya apa? Ya, ternyata Quran, dan tidak dinafikan dengan dawa obat-obat yang lain. Karena memang dari pintaran untuk berobat, ikhtiar saja, ikhtiar. Allah Ta'ala bisa. Satu lagi dari ibu-ibunya. Ya, dari ibu-ibunya. Ada Mbak Saula sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz, apa sih bedanya Al-Quran dengan hadis Nabawi sama hadis Qudsi? Nah, apakah itu bisa dijadikan pedoman kita sama seperti Al-Quran untuk hadis Nabawi sama hadis Qudsi itu? Terus yang kedua, untuk sekarang kan udah masuk Lailatul Qadar ya, malam-malam Lailatul Qadar. Nah, apakah untuk orang yang rajin membaca Al-Quran atau misalkan yang sholat yang rajin itu bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, atau hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan itu? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Baik. Apa perbedaan? Semuanya sama-sama wahyu. Karena disebutkan bila sosok itu tidak berkata dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau SAW tidak berkata dengan hawa nafsunya. Ya, beliau hanya berkata sesuai dengan wahyu yang diwahyukan. Penegasan ini disebutkan dalam isim masdar wahyun. Yuhanya adalah fi'il mudhari, ya, fi'il yang sedang dan akan datang. Intinya adalah bahwa setiap landasan syar'i yang disebutkan dengan Al-Quran dan hadis, intinya Al-Quran dan hadis. Adapun hadis qudsi itu hanyalah kemudian lafaznya yang sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Al-Quran kita tahu ya, bagaimana kita biasa baca seperti ini misalnya. Nanti kita coba kalau ada waktu tambahan kita baca sama-sama. Kita praktekkan yang 4 hal tadi, 3 lah paling tidak, yang keempat agak sulit karena media tidak ada. Kemudian yang hadis itu ya kita tahu adalah segala yang menjadi perkataan, perbuatan dan diamnya Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. Intinya apa yang datang dari Rasulullah SAW. Dalam sebuah ayat disebutkan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, dan apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka fakhudhuhu. Apakah itu Quran atau hadis, ambil dia. Jangan kadang-kadang kita pisahkan
itu kan sunnah, karena gak ada dalam Quran, cuma hadis aja. Tarawih kan sunnah gitu. Padahal perintahnya fakhudhuhu, ambillah. Kalau dalam urusan ketakwaan itu mastata'tum, semampu kalian, bukan semau kalian. Ya, apakah kita nggak mampu baca Quran dalam sebulan khatam? Rasanya lebih dari mampu gitu. Lebih dari sebulan pun, lebih dari sebulan. Banyak yang lebih dari sebulannya. Kurang dari sebulan pun banyak yang mampu. Cuman kadang-kadang kita bicara maunya gitu. Saya kan maunya begini, saya maunya begitu. Jadi ya nggak selesai-selesai juga. Sebentar hadis qudsi, kalau hadis itu misalnya contoh yang tadi ya, atau hadis yang lain, ittaqillah haitsumakun, bertakwalah kalian dimanapun kamu berada. Lafaznya tunggal, kamu. Sehingga kita harus waspada setiap kita ini bertakwa kepada Allah setiap kita dimanapun kita berada, di kantor, di rumah, di masjid, semua sama. Ini bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Gak bisa kita lari dari pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bertakwalah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atul hasanata tamhuha. Tapi kita juga manusia yang disebutkan mahal khata' wal nisyan. Nah, kalau kita jatuh pada suatu kesalahan, pada sayyi'at, ikuti cepat-cepat dengan kebaikan yang bisa menghapus keburukan itu. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Taubat misalnya. Taubat. Segala macam perbuatan dosa kita itu harus kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin misalnya adalah ghadul basar, penjaga pandangan. Ini jangan kita anggap remeh. Kadang-kadang, wah itu kan nggak inti gitu ya, ghadul basar. Tapi ini yang juga menyebabkan banyak orang terperosok. Fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israil itu adalah wanita. Karena ini diperintahkan kita untuk menundukkan pandangan laki-laki maupun perempuan gitu. Kalau nanti Allah mencabut nyawa kita dan kita belum bertaubat dari dosa yang kita lakukan, apapun itu bentuknya, maka dosa itu tetap akan ditimbang. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Manusia semua. Jadi kita ini bukan jaim sebenarnya. Kalau kita berbuat baik pada manusia, bukan, apalagi bahasanya menjilat gitu ya, pada atasan wah baik, pada orang lain ketus gitu. Nah, mungkin dia kalau begitu, wallahu a'lam. Tapi kalau sama semua orang dia baik, insya Allah mudah-mudahan dilandasi dari syar'i gitu. Ya, kepada manusia semua itu kita diperintahkan untuk berbuat yang baik. Apalagi kepada orang mukmin, waqfid janahaka lil mu'minin, rendahkan sayapmu kepada orang-orang mukmin. Jangan kita semua orang mukmin tuh wah lebih hebat dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu juga bisa dijadikan sebagai petunjuk. Apalagi hadis qudsi misalnya, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani wa fartu laka wala ubali. Atau kama qala, disebutkan bahwa wahai anak cucu Adam, sesungguhnya jika engkau tetap berdoa kepadaku, innaka ma da'awtani wa rajautani, dan berharap kepadaku, wa fartu lak, dan maka aku akan ampuni kalian. Ini Allah Subhanahu wa taala yang firmankan ini, cuma melalui lisan Rasulullah SAW, tapi tidak menjadi ayat Quran. Jadi lafaznya itu jelas langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang berbicara langsung. Kalau hadis itu kan enggak tuh. Ya. Lisan Rasul, ada yang mengatakan bahwa redaksinya itu bisa disebutkan oleh beliau SAW, walaupun dia merupakan wahyu, tapi redaksinya itu bebas. Kalau Quran dan hadis qudsi itu dia harus bagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu yang disampaikan. Jadi ada kalimat-kalimat yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seterusnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian kalau masalah Lailatul Qadar, ini memang ada perbedaan pendapat tentang kapan datangnya. Tapi yang masyhur itu disebutkan di Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir. Oleh karena itu kalau belajar dari sini, harusnya kita mendekati 10 hari terakhir bukannya makin mengendur di semangat kita untuk beribadah. Ta'abudiyahnya harus lebih semangat justru. Jangan kita terkena fitnah oleh sebagian kita itu yang kalau mendekati hari-hari terakhir lebih sibuk dengan urusan duniawiyahnya. Ya, mungkin kalau untuk silaturahim, mudik sebagian ya. Mudik juga nggak boleh lupa itikaf misalnya. Ya, itikafnya jangan di rumah atau di musola, tapi di masjid. Di kampung kan juga ada masjid ya.
Itikaf aja, itikaf pulang aja. Kalau makan sahur biasa begitu, silakan pulang. Ya kalau bersih-bersih mungkin pulang, tapi walaupun sejenak niatan itikaf di masjid gitu. Karena mudik memang perlu kan, walaupun bisa diatur waktunya sebelum atau sesudah lebaran, sebelum puasa atau sesudah lebaran. Nah, tentang masalah waktu tadi dia lebih kuat pendapatnya di Asyrul Awakhir dan di malam-malam ganjil. Jadi kalau sekarang memang belum ya, belum. Menurut penuturan yang masyhur, yang lebih rojih, yang lebih kuat. Ya. Kapan jatuhnya persisnya? Apakah di malam 21, 23, 25, 27, 29 gitu ya? Ada yang menyebutkan itu kalau dihitung dari depan, kalau dihitung dari belakang bagaimana ganjilnya? Gitu. Kalau kita hitung 29-nya itu adalah 1 misalnya ya, Allah alam. Ya. Tapi intinya yang jelas di malam ganjil itu kita nggak usah susah-susah lah. Yang Asyrul Awakhir 10 hari terakhir aja yang ganjilnya, gitu. Entah di malam ke-21 kah, 23 kah, dan seterusnya, kita nggak usah terlalu memilih-milih. Sama kita tuh ibadahnya jangan getolnya di bulan Ramadan saja, tapi di bulan yang lain, 11 bulan yang lain, padahal kan Tuhannya sama gitu ya. Kita malah kemudian jauh banget gitu bedanya. Memang kalau dibandingkan persis dengan bulan Ramadan ya memang pasti agak berbeda gitu. Di bulan Ramadan bisa 60 kali khatam ya. Syafi'i. Kalau kita ya udahlah, ya minimal sekali. Tapi kadang-kadang kita suka cari minimal aja sih. Kalau urusan dunia kita bilang maksimal ya gitu. Urusan akhirat minimal aja gitu. Entah kita dapat surganya yang bawah-bawah, kita agak miris juga, kan sedih juga gitu. Karena setiap orang yang wafat itu pasti ada penyesalan. Nah kita yang belum wafat nih harus berupaya untuk memanfaatkan penyesalan dari orang-orang yang telah meninggal itu. Nah jadi itu ya, insyaallah wallahu alam, yang penting kita berupaya untuk tingkatkan dimatikan. Wallahu alam, intinya kita harus berupaya lebih maksimal. Silakan. Koreksi juga silakan, ada tidak harus pertanyaan, ada masukan, koreksi, perbedaan pendapat silakan. Pak Ustadz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya aja Pak Ustadz, barusan saya baca soal Al-Maidah ayat 5. Ada yang mengatakan, Allah mengatakan kita boleh memakan sesembelihan ahli kitab dan boleh menikahi istri wanitanya. Kemudian saya mau tanyakan, apakah gimana dulu alasan turunnya ayat itu, dan kenapa sekarang orang malah berdebat mengenai masalah itu Pak Ustaz? Ada yang mengatakan ahli kitab sudah tidak ada dan macam-macam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya asbabun nuzulnya, saya terus terang tidak bisa jawab sekarang karena itu harus mengacu kepada tafsir ya. Tentang al-yawma uhilla lakumut thayyibat ya, dan seterusnya. Tapi yang jelas bahwa memang Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam memberikan tempat tersendiri bagi ahlul kitab, tidak sama dengan orang-orang kafir lainnya. Gitu. Oleh karenanya disebutkan ini sebenarnya kemudahan bagi kita, bahwa sembelihan orang-orang ahli kitab asalkan yang disembelih itu memang aslinya halal gitu ya, bukan babi ya, atau anjing misalnya disembelih kita bilang halal juga, enggak begitu. Yang asli dagingnya memang halal kemudian disembelih oleh ahli kitab. Ada sebagian juga hadis menyebutkan kalau kita tidak tahu datangnya dari mana itu makanan, cukup mengucapkan samillahi, ucapan bismillah ya, memang tidak bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah wakul, dan makanlah. Itu sudah mencukupi ya dari orang yang kemudian harusnya ketika menyembelih itu menyebutkan nama Allah, bismillah ya Allahu akbar begitu. Kemudian tentang wanita-wanita itu, wanita-wanita ahli kitab, memang dalam sebuah perjalanan sejarah itu sempat dilarang oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikarenakan kekhawatiran orang-orang mukmin lebih memilih wanita ahlul kitab ketimbang orang-orang muslimah. Ya, gitu. Kalau dalam ayat itu disebutkan wala tankihul musyrikati hatta yu'min, jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Ada yang mengatakan
Kalau begitu wanita ahlul kitab itu maksudnya yang bagaimana? Karena ahlul kitab sekarang kan juga mereka menyembah jasa Tuhan. Gitu. Tapi ini bisa dilihat lagi dalam buku misalnya Al-Hal wal Haram Dr. Yusuf Al-Qardawi, yaitu penuturan yang lebih lengkap masalah itu. Saya tidak siapkan untuk kesempatan kali ini. Tapi intinya insya Allah memang ahlul kitab itu menempati tempat tersendiri di dalam Islam, dakwah Islam termasuk. Kalau disebutkan dalam ayat misalnya wajadilhum wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hi ahsan. Jangan kalian berjidal, ya, berargumentasi dengan ahlul kitab itu kecuali dengan cara yang paling baik. Kalau dengan manusia kan yang baik atau ahsan pada umumnya, tapi dengan ahlul kitab itu dengan cara yang paling baik. Dan motivasi untuk menikahi ahlul kitab itu sebenarnya adalah motivasi yang juga kita dapati terjadi dalam sejarah, seperti pernikahan pedagang-pedagang misalnya Arab atau Gujarat, ya, itu menikahi wanita lokal. Kemudian diantara tujuannya adalah untuk mengislamkan, untuk menghantarkannya kepada hidayah. Jangan kemudian setelah kita nikahi kemudian bebas-bebas saja. Apalagi zaman sekarang, ya, ini mungkin masih bisa dibilang berlaku kali, ya, berlaku dari yang disebutkan oleh Amirul Mukminin. Kalau kita menikahi wanita ahlul kitab, ini laki-laki loh, ya, bukan perempuan menikahi laki-laki ahlul kitab, bukan. Tapi laki-laki mukmin menikahi perempuan dari ahlul kitab, itu pun fitnahnya tidak sedikit. Kenapa? Karena memang saya juga pernah berbicara, dia ketika sudah menikah itu bingung anak-anaknya mau dibawa kemana, agamanya apa gitu. Karena dia tidak berpikir bahwa menikah itu sebenarnya tujuannya untuk mengislamkan si istri yang ahlul kitab itu, bukan sebaliknya gitu. Seperti beliau Rasulullah menikahi salah seorang anak dari pemuka agama Yahudi, itu istrinya juga diislamkan dulu gitu. Jadi bukan kemudian dinikahi kemudian dinikmati madunya, setelah itu bebas-bebas saja urusan masing-masing, nafsi-nafsi anak, ya itu urusan anak lah, milik gitu, kebebasan yang sebebas-bebasnya. Nah, kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Tapi intinya saya tidak bisa memberikan jawaban yang tegas dalam masalah hukum itu. Kita bisa beralih kepada fatwa ulama seperti Al-Hal wal Haram, atau bertanya kepada orang yang lebih faqih dalam masalah ini, seperti misalnya di Majelis Ulama Indonesia, ya, tentang bagaimana hukumnya untuk menikahi, ya. Kalau memakan itu insya Allah juga itu lebih ringan kalau memakan sembelihan orang-orang ahlul kitab itu. Tetapi kalau menikahi wanita ahlul kitab tadi, kita mesti melihat mafsadatnya, mudaratnya dengan manfaatnya. Jangan kita lupakan itu. Insyaallah. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang bisa membantu saya. Saya Zulfikar. Ya, silakan Ustaz. Mungkin apakah saya salah, saya mau Ustaz, ya. Ya. Sedikit informasi mungkin ingat Rasul memberikan sabdanya bahwa sampaikan walaupun hanya satu ayat sih tadi. Ya. Yang saya pernah terima bahwa ahli kitab zaman sekarang itu berbeda dengan ahli kitab zaman dahulu. Kalau ahli kitab zaman dahulu itu memang betul-betul bahwa dia syariatnya menyembah Allah, bukan tiga Tuhan itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk dilakukan sekarang itu tidak, kenapa dipikirkan hal yang lain? Wanita muslimah yang baik saja udah banyak, kenapa harus memilih yang ahli kitab yang belum jelas kitabnya sekarang udah banyak yang diubah gitu. Ya. Jadi untuk menemukan ahli kitab saat ini itu sangat susah. Itu aja Ustaz. Baik. Ya, itu yang disebutkan dalam salah satu penuturan memang. Tapi pendapat itu juga kemudian kalau bahasa kita dibantah dalam pendapat yang lain, bahwa memang dalam masa Rasulullah itu ahlul kitab adalah sebagaimana yang kita dapati sekarang. Karena memang sistem trinitas itu sudah ada sebelum Rasulullah sebagai Rasul gitu. Hanya memang bedanya di antara sebagian ahlul kitab itu disebutkan laisu sawaan min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ada di antara ahlul kitab itu sebagian kelompok, sebagian orang yang mereka itu tetap membaca ayat Allah dari firman-firman sebelumnya atau Taurat maupun Injil itu, ya, pada waktu malam, ana al-lail wa hum yasjudun. Mereka disebutkan yu'minuna billah wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi tidak disebutkan di situ. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, wa yusari'una fil khairat, dan mereka bersegera dalam melakukan perbuatan baik. Wa ulaika minas shalihin, dan mereka itu termasuk orang-orang salih.
begitu, orang-orang salih. Nah, permasalahan seperti itu disebutkan itu perlu kita pertimbangkan memang, walaupun terlepas dari kuat atau tidaknya pendapat tadi itu, bahwa alul kitab yang dimaksud itu bukanlah alul kitab yang seperti sekarang ini. Meskipun ada pendapat yang memang membantah itu, adalah sama saja sebenarnya, tidak ada perbedaan. Ya, hanya permasalahannya sebagian alul kitab itu ada sekelompok orang yang, kalau bahasa kita sekarang misalnya seperti apa gampangnya, seperti alul kitab ortodoks misalnya, ya mereka itu tidak mengikuti doktrin Trinitas, tapi intinya itu hanya permasalahan tafsir. Yang jelas dalam segala aspek, ya betul ya Pak ya, segala aspek kita harus mempertimbangkan aspek manfaatnya dengan mudaratnya. Jangan kita tergesa-gesa kita mengambil keputusan, wah kayaknya saya ingin menikahi wanita ahlul kitab nih. Menikahi wanita muslimah saja belum tentu Anda siap untuk membimbingnya dengan baik, apalagi menikahi wanita ahlul kitab. Ya, tengok di sekitar Anda begitu banyak wanita muslimah ya, yang masih menganggur gitu. Kenapa Anda harus melirik wanita ahlul kitab sementara wanita muslimahnya lebih banyak? Gitu. Wallahu a'lam. Ya, sebelum